pemirsa, pada momentum Lebaran 2025, pantauan kami di Selasar Keberangkatan, Stasiun Pasar Senen Jakarta ini ramai oleh pemudik yang akan keluar kota Jakarta, dan untuk hari ini memang diperkirakan ada sekitar 26.000 penumpang yang akan berangkat dengan tingkat okupansi sebesar 102%. Dan selama periode arus mudik tertanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 sudah terjual 759.000 tiket dari 1 juta tiket yang telah disediakan. Ini artinya memang masih ada 200 ribuan tiket lagi bagi Anda pemirsa yang ingin membeli untuk periode arus balik. Karena untuk periode arus balik ini diperkirakan lonjakannya akan terjadi pada tanggal 5 dan juga 6 April 2025, di mana nantinya perharinya akan ada 49.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta. Pemirsa, kalau melihat untuk tujuan favorit dari pengguna KAJ atau kereta api jarak jauh biasanya adalah dengan tujuan Semarang, Solo, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaga Samsa iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1 saat ini terpantau ramai lancar. Usai tadi dari pihak PT Jasa Marga ini memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Lantaran memang terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas untuk menuju ke tol Jawa maupun juga Bandung begitu. Dan memang saat ini sudah dicabut dari kontraflow sendiri, yang artinya memang untuk volume kendaraan yang melintas ini sudah alami penurunan, namun memang dari pihak PT Jasa Marga selalu menyiasatinya begitu. Nantinya jika terjadi adanya peningkatan kembali, bukan tidak mungkin nantinya skema rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, lalu juga ada one way maupun juga ganjil genap ini akan diberlakukan secara situasional. Dan bahkan memang tampaknya kalau dari pantauan kami di lapangan saat ini jumlah volume kendaraan yang melintas maupun juga mayoritas kendaraan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota antar provinsi yang akan menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa, baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Karena memang mayoritas dari para pemudik lebih milih untuk melakukan perjalanan mudiknya di hari pertama Lebaran ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk saat ini tercatat ada lebih dari 47.000 kendaraan yang melintas untuk menuju ke tol Jawa maupun juga Bandung. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang memang tercatat hanya ada sebanyak kurang lebih 47.000 kendaraan yang melintas. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga maupun juga Korlantas Polri ini tengah melakukan pensiagaan begitu menjelang puncak arus mudik maupun juga puncak arus balik, yang memang untuk puncak arus balik sendiri nantinya akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang, di mana dari pihak PT Jasa Marga ini nantinya akan memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% yang akan berlaku pada tanggal 3 dan juga 4 April serta di tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Salam Rahmat, Indra Okta dan di Bernadi, iNews melaporkan. Para pemudik yang melintas di jalur Pantura, Jawa Barat hingga Jawa Tengah harus berhati-hati karena banyak ruas jalan rusak dan berlubang. Di sejumlah titik, lubang jalan cukup lebar dan dalam sehingga sangat membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Para pengendara diimbau berhati-hati apalagi saat memasuki Jalan Bekasi, Cikarang, Karawang, Indramayu, dan Subang. Pasalnya, akibat jalan berlubang, beberapa pengendara roda 2 mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan terdapat sepeda motor mengalami pecah pelek hingga terpaksa tak melanjutkan perjalanan. Tidak hanya itu, dampak jalan berlubang juga membuat seorang pengendara motor terlibat kecelakaan. Untuk itu, bagi para pengendara yang masih dalam perjalanan mudik, diimbau tetap waspada dan berhati-hati saat melintas di ruas jalan Pantura. Sesuai pengumuman dari Darul Ifta Mesir, lembaga fatwa resmi negara tersebut, Hari Raya Idul Fitri di Mesir jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025. Momen Lebaran selalu menjadi hari sakral bagi masyarakat setempat. Warga beramai-ramai membuat dekorasi lampu warna-warni yang menghiasi setiap jalan. Meskipun tak ada pawai takbiran seperti di Indonesia, suara takbiran tetap terdengar meriah dari masjid-masjid di seluruh negeri.
Para mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Mesir memanfaatkan kesempatan langka sholat Idul Fitri di masjid-masjid besar yang hanya dibuka pada hari raya saja. Seperti Masjid Misr Kiber, salah satu masjid terbesar dan paling ikonik di Mesir dengan desain khas Timur Tengah. Mayoritas jamaah yang hadir bukanlah penduduk lokal saja, melainkan para pendatang dari berbagai negara. Usai sholat Idul Fitri, banyak jemaah mengambil waktu mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto di berbagai sudut Masjid Misr Kiber. Meskipun perayaan Idul Fitri di Mesir punya perbedaan dalam tradisinya, namun kesakralan dan kebahagiaan hari raya tetap terasa kuat di hati setiap umat Muslim.